Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hopipa Hanum Nasution, kelas 12 TKJ dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Pada ajang lomba FLS 2N tahun 2020, saya merupakan duta pada lomba monolog. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah satu kerajaan kecil di desa Janjilobi, Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara. Di desa ini dipimpin oleh seorang raja bermarga Hasibuan yang memiliki seorang putri yang cantik jelita. Kulitnya putih berseri, diibaratkan jika sang putri memakan dan minum sesuatu, maka membayanglah di tenggorokannya. Rambutnya bagai mayang terurai. Kebiasaan putri ini adalah mandi di sungai pada sore hari, hingga diam-diam diperhatikan oleh makhluk gaib yang menyamar menjadi pangeran tampan. Indahnya alam ciptaanmu ini, Tuhan, penuh dengan bunga aneka warna. Semilir angin menyejukkan suasana. Kicauan burung-burung menambah syahdunya suasana senja. Namun hati ini merasa sepi. Andai saja ada seseorang yang menjadi tambatan hati, mungkin dunia ini akan semakin indah. Tuhan, andai boleh saya meminta, berikanlah seorang pemuda sebagai pelipur lara, agar aku bisa menikmati indahnya dunia. Tidak lagi berdiam diri di istana. Sungguh, hamba tidak menyesal dilahirkan dari keturunan sang raja. Bagi hamba, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tapi hati ini kurang merasa bahagia. Hamba ingin seperti rakyat biasa saja, bebas berlari ke sana kemari, bebas berteman dengan siapa saja, tanpa pengawalan, tanpa penjagaan, dan tanpa keterbatasan. Laksana burung yang lebih menyukai hidup di alam raya, terbang bebas, melalang buana, daripada hidup di dalam sangkar emas. Dayang, apakah kamu merasakan seperti yang aku rasakan? Ingin dicinta dan mencintai? Tentu, Tuan Putri. Namun apa hendak dikata? Hamba hanya seorang rakyat jelata. Siapa yang sudi mencintai hamba? Jangan berkata seperti itu, Dayang. Kalau memang cinta itu diukur dari kebangsawanan, mengapa tak seorang pemuda pun yang datang meminangku? Baik, Tuan Putri. Tuan Putri, hari sudah semakin senja. Mega merah sudah mulai sumringah. Sebaiknya kita pulang ke istana, agar raja tak sampai murka. Baiklah, Dayang. Kau adalah temanku yang paling setia. Kau selalu ada dalam suka maupun duka. Besok kita akan kesini lagi.
menikmati indahnya alam, mengurangi rasa gundah gulana. Hari-hari berlalu, Pangeran tampan sudah tidak sabar lagi membendung hasratnya, ingin berkenalan dengan sang putri. Aku harus mendapatkannya, mempersuntingnya sebagai istriku. Awalnya sang raja hanya berani memperlihatkan wajahnya, tanpa berani berkata-kata. Hari berganti bulan, bulan merangkak menjadi tahun. Rasa cinta yang sudah lama dipendam sang pangeran laksana gunung api yang ingin menyemburkan laharnya. Memang, cinta merupakan teka-teki yang sulit ditebak. Cinta dapat merubah kekurangan menjadi kelebihan, merubah mustahil menjadi kenyataan. Jika gelap malam dapat menyembunyikan samudra luas, gunung tinggi menjulang, tapi tidak dapat menyembunyikan cinta. Cinta akan merubah segalanya terasa indah. Demikianlah yang dirasakan oleh sang pangeran tampan. Wahai Dinda, Putri Raja nan jelita, sudah lama Kanda memendam rasa. Mengagumi Dinda, sudikah kiranya Dinda menerima cinta Kakanda? Duhai Kakanda, berparas tampan penuh sahaja. Dinda juga merasakan hal yang sama. Memuja ketampanan Kanda sudah sejak lama. Tapi Dinda, Kanda bukanlah seorang manusia biasa. Kita berasal dari alam yang berbeda. Jika cinta sudah bersabda, tak ada lagi yang jadi perkara. Jika itu jawaban Adinda, sungguh tak terperi riangnya hati. Bak gayung bersambut, pucuk dicinta ulam pun tiba. Kanda yang kucinta, tiada yang paling bahagia di dunia ini kecuali hidup dengan orang yang dicinta. Bila bayu sedang mengusik, pohon rindang diselimuti salju. Bila angin boleh berbisik, hatiku selalu merindukan jelitaku. Sebelum pohon diselimuti salju, lipatlah kain di atas batu. Sungguh pintaku hanyalah satu, hidup bahagia bersama pangeranku. Andai itu benar adanya, pulanglah Dinda ke Paduka Raja. Mohonlah restu dan doa, berikan ini kepadanya. Baik Kanda, besok di tempat yang sama kita akan berjumpa. Mohon ampun Ayahanda Paduka Raja, Ananda sudah dewasa. Sudah saatnya Ananda menemukan cinta. Ananda ingin dipersunting oleh sang pangeran dari kerajaan gaib di desa Parapatsosa. Biara, apa yang membuat mencintai makhluk gaib? Jangan langkahkan kakimu dari kerajaan ini. Pengawal, jaga ketat Putri Sandialus, putriku. Maaf Ayahanda, walau tanpa restu, Ananda akan tetap pergi bersamanya. Sebaiknya aku pergi saja dari istana ini untuk menemui sang pujaan hati. Seperti janji sebelumnya, akhirnya Sandialus dan Pangeran Gaib pun bertemu. Dan Pangeran Gaib pun membawa Sandialus ke kerajaannya. Sandialus rela meninggalkan keluarganya demi belahan hatinya. Sementara itu, suasana di istana sudah sangat gaduh. Paduka Raja pun sudah sangat gusar. Raja pun mengadakan sayembara untuk menemukan putrinya.
Namun, semua usaha yang dilakukan tidak menghasilkan apa-apa. Di mana Sandi Alus? Di mana Sandi Alus? Sandi Alus putriku, pulanglah! Lanjut. Sebaiknya aku adakan saja sayembara. Pengumuman Tusude rakyat di desa Janji Lobi sanga ise na bisa manemuan boruku Sandi Alus, maka ulehen matusia hadiah ima sada lumbung eme dohot 7 ekor horbo. Raja mengatakan, "Wahai rakyat yang ada di desa Janji Lobi, barang siapa yang bisa menemukan putriku Sandi Alus, maka akan saya berikan hadiah, yaitu 1 lumbung padi dan 7 ekor kerbau." Begitu dalam cinta sang raja terhadap putrinya Sandi Alus, hingga sang raja rela mengorbankan harta bendanya. Mungkin jika seandainya nyawa pun taruhannya, raja akan memberikan itu semua demi putri kesayangannya, Sandi Alus. Namun Sandi Alus lebih memilih hidup dengan pangeran gaib daripada tinggal di istana bergelimangan harta dan kemewahan. Sehingga suatu ketika timbullah niat sang raja untuk menemui putrinya, dan raja pun meminta pendapat kepada datu ataupun paranormal kepercayaannya. Songon dia ada pendapatmu yu satontang boruku putri raja na dioban di makhluk gaipi. Manida parnidaanku barangkat mahomu tu kerajaan gaipi di gunung di desa Parapat Sosa. Akhirnya melalui datu kepercayaan sang raja, diputuskanlah untuk menemui putri raja Sandi Alus ke gunung di desa Parapat Sosa. Mendengar berita itu, pihak pangeran gaib pun gembira bukan kepalang, hingga disediakanlah hidangan untuk jamuan. Tibalah hari yang telah ditentukan. Raja dan rombongan pun berangkat menuju ke kerajaan pangeran gaib. Sepanjang perjalanan, rombongan pun disuguhi dengan musik dan tarian
sebagai tanda penghormatan yang tak terlihat secara kasat mata, tapi dapat dirasakan. Ketika hampir sampai, mereka disambut oleh dentuman meriam. Bukti meriam dapat dilihat sampai sekarang dan sudah menjadi fosil batu. Aroma masakan yang menusuk di indera penciuman begitu menyengat. Hingga mulai saat itu, diberilah nama goa dengan sebutan Liang Namua atau gua yang beraroma. Sejak pernikahan antara Sandi Alus dan Pangeran Gaib, maka pihak Pangeran Gaib berjanji akan membantu kerajaan Besan bermarga Hasibuan. Sehingga menurut masyarakat di sekitar gua, jika ada pertandingan sepak bola, mereka selalu merasakan ada makhluk gaib yang membantu mereka. Demikianlah mitos dari sekitar Liang Namua. Demikianlah penampilan saya pada lomba monolog. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.